Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi sama aku. Kenalin, aku Suci Rahmadani dengan 3 digit NIM terakhir 035 dari Teknologi Rekayasa Otomasi Universitas Diponegoro. Nah, kali ini aku datang untuk membawakan satu materi yaitu filter kecepatan per detik dan PID discrete di Arduino. Nah, sebelum kita masuk ke materi ini, mungkin aku mau mengulas ke belakang tentang PWM. Oke, jadi ini sebenarnya PPT minggu lalu juga, cuma di sini aku juga mau kembali mengulas tentang PWM ini karena nantinya akan berhubungan juga sama materi yang kali ini. Nah, PWM itu adalah singkatan dari Pulse Width Modulation, yang mana adalah teknik untuk pengatur besar daya atau tegangan rata-rata yang diberikan ke suatu beban dengan cara mengubah lebar pulsa sinyal digital. Nah, walaupun sinyal PWM berbentuk digital, yaitu high dan low, efek yang dihasilkannya itu bisa menyerupai sinyal analog. Ini prinsip kerja dari PWM sendiri. Mungkin teman-teman juga yang lihat video aku kemarin udah tahu, yaitu di sini perbandingan PWM bekerja dengan mengatur duty cycle. Duty cycle itu perbandingan antara waktu sinyal high terhadap satu periode penuh sinyal. Nah, di sini ada 3 kondisi, yaitu ketika duty cycle 0, maka sinyalnya akan low atau mati. Duty cycle 50%, sinyalnya high setengah periode. Dan ketika duty cycle-nya 100%, maka sinyalnya akan selalu high atau menyala. Nah, semakin besar duty cycle, maka semakin besar pula tegangan rata-rata yang diterima daya. Lalu di sini ada parameternya, yaitu frekuensi, duty cycle, dan tegangan rata-rata. Contoh penggunaannya di sini juga ada. Kelebihannya ini ada efisiensi, mudah diimplementasikan, banyak digunakan pada sistem embedded. Encoder juga sama. Di sini encoder atau disebut quadrature encoder adalah sensor yang digunakan untuk mendeteksi posisi, arah, dan kecepatan putaran poros. Encoder ini memiliki 2 output sinyal digital yang disebut channel A dan channel B. Oke, mungkin cukup sampai sini aja kita ngulas untuk materi yang ini. Kita akan next ke materi yang sekarang. Oke, kita kembali ke materi hari ini, yaitu aku ulangi filter kecepatan per detik dan PID discrete di Arduino. Oke, langsung kita bahas saja. PID controller. PID sendiri merupakan singkatan dari proporsional, integral, dan derivatif, yaitu metode kontrol yang digunakan untuk mengatur suatu sistem agar outputnya sesuai dengan nilai yang diinginkan atau set point dengan cara meminimalkan error. Error sendiri didefinisikan sebagai set point dikurangi dengan output. Tujuan dari penggunaan PID itu yang pertama adalah menjaga kestabilan sistem, mempercepat respon sistem, dan mengurangi error dan osilasi. Nah, komponen-komponen PID itu yang pertama pastinya untuk P, yaitu proporsional, yaitu menghasilkan sinyal kontrol yang sebanding dengan error, di mana semakin besar error, maka semakin besar pula respon kontrol. Nah, terlalu besar nilai P juga dapat menyebabkan osilasi. Jadi, ketika menggunakan komponen P, itu kita secukupnya aja, nggak yang langsung besar gitu loh. Jadi, lebih ke penyesuaian aja. Yang kedua itu integral atau I, yaitu mengakumulasikan error dari waktu ke waktu, menghilangkan error steady state. Nilai I yang terlalu besar dapat menyebabkan sistem lambat dan tidak stabil. Yang ketiga ada derivatif atau D, yaitu bereaksi terhadap perubahan error, membantu meredam osilasi dan overshoot, serta sensitif terhadap noise. Nah, hubungan antara PWM, encoder, dan PID dalam sistem kontrol itu adalah encoder itu digunakan sebagai sensor untuk membaca kecepatan atau posisi. Nah, data encoder dibandingkan dengan data set point untuk mendapatkan error. Lalu, PID memproses error dan menghasilkan sinyal kontrol. Sedangkan PWM digunakan sebagai sinyal output untuk mengatur motor atau aktuator. Nah, sistem inilah membentuk closed loop control system. Oke, kita akan langsung simulasi aja. Oke, sekarang kita udah ada di MATLAB Simulink. Kita bisa langsung buat bloknya aja. Oh ya, sekedar informasi, jadi blok yang sebelah kiri itu adalah blok untuk praktikum kemarin.
Namun konsepnya emang di sini tuh nyambung ya praktikum yang kemarin dan hari ini, makanya bloknya di sini dibuat di satu tempat yang sama. Di sini kita buat blok baru menggunakan konstan dan goto, lalu keduanya disambungkan. Jangan lupa juga ambil constant value. Di gotonya bisa diganti menjadi alpha, lalu constant value-nya itu di connect dengan nilai minimum minus 255 dan maksimum 255. Lalu di sini kita butuh blok baru, yaitu konstan juga. Kita juga ambil kopian dari goto yang alpha tadi, serta kita juga ambil blok minus. Terus di sini bisa disambungin aja. Di sini kita butuh lagi blok yang namanya divide. Untuk kita sambungin wiring seperti ini. Nomor outputnya itu jangan lupa diganti. Teman-teman mungkin nanti bisa menyesuaikan aja bentuknya karena aku di sini sambil lihat modul. Terus kita ambil blok delay. Di sini kita butuh juga blok memori. Kita rapikan. Untuk blok divide itu butuh 2. Begitu juga dengan blok goto yang itu name tag-nya tuh alpha. Ini diganti menjadi delta encoder. Untuk yang minusnya itu kita copy paste, lalu jangan lupa kodenya tuh diganti positif, lalu kita sambungkan dengan divide yang tadi. Di sini kita butuh blok goto lagi. Dengan goto tag-nya itu speed filter. Bentuknya ini mudah diatur, jadi teman-teman bisa menyesuaikan aja agar rapi. Lalu tadi untuk gotonya ditempel di bagian minus yang udah diganti plus, lalu disambungkan dan di wiring seperti yang ada di video. Di sini kita membutuhkan scope dan display. Di wiring seperti ini dengan display dengan scope ada di tengah. Lalu kita ambil goto 2 dengan name tag yang dengan goto tag yang berbeda. Kita sambungkan ke scope-nya. Jangan lupa sambungin ke display-nya juga. Lalu di sini kita cari blok baru. Teman-teman bisa lihat. Kita ada ambil goto, kita ambil delay. Dan penamaannya juga jangan lupa diganti. Sorry guys, aku pengen ngasih tahu juga kalau sebenarnya aku lagi radang tenggorokan, jadi ngomongnya tuh nggak bisa banyak-banyak. Jadi aku harap teman-teman bisa lebih fokus ke videonya
melihat tutorialnya daripada mendengarkan suaraku. Oke, ini adalah rangkaian selanjutnya, masih di tugas yang ketiga. Teman-teman bisa ikutin penyusunan bloknya. Sini kita membutuhkan goto lagi. Lalu namanya ubah menjadi delta time. Lalu di wiring. Di sini kita membutuhkan balok divide lagi. Ini menggunakan operasi positif negatif ya. Lalu kita ambil goto lagi, yang diubah namanya menjadi speed. Teman-teman bisa atur-atur aja letaknya biar rapi. Bebas sebenarnya mau di mana aja juga. Di sini kita ambil lagi satu blok konstan dan goto, lalu slide. Kita sambungin dan jangan lupa konekin dengan nilai minimum minus 600 dan maksimumnya 600. Untuk goto tag-nya kita ganti nama seperti yang di video. Jujur sebenarnya terlihat sedikit repot, namun tidak sesusah itu. Tadi kita ambil blok PID dan goto lagi. Kita ganti namanya menjadi PWM dan kita buat di sini tuh close loop ya. Close loop dari sistem kontrol. Kita tambahkan display juga. Sudah, ini kita tinggal rapiin aja. Oke, jadi ini tuh gambar rangkaian yang ketiga yang kita buat. Mungkin nanti aku bakal videoin hasilnya setelah di running. Pada percobaan pertama di sini motornya berputar searah jarum jam. Nah, pada percobaan yang kedua ini berputar juga namun berlawanan arah jarum jam. Untuk yang ketiga ini dia berputar searah jarum jam dengan kencang, namun ketika kita
arahkan ke kiri, bagian constant value-nya maka akan berputar sebaliknya. Oke, demikian materi pada hari ini. Lebih dan kurangnya aku mohon maaf. Aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.